tikus berkemeja putih di bumi Candrawasih. Rangkaian permasalahan, konflik hingga aliran dana otsus triliunan rupiah untuk Papua menjadikan daerah ini menjadi lahan subur tumbuhnya praktek korupsi. Menurut hasil survei penilaian integritas KPK pada 2021, Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi daerah dengan indeks paling rendah. Bahkan dua provinsi ini masuk dalam kategori sangat rawan korupsi. Pada September 2022, KPK kembali menetapkan 3 pejabat elit Papua sebagai tersangka, yaitu Gubernur Papua Lukas NMB, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, dan Bupati Mamberamo Tengah Riki Ham Pagawak. Tersandungnya Lukas NMB, Gubernur Papua Barat, sekaligus politikus Partai Demokrat, dalam kasus dugaan suap menjadi catatan baru dalam deretan kasus korupsi besar di Papua. Lukas memulai karir politiknya sebagai wakil Bupati Puncak Jaya, kemudian sebagai Bupati Puncak Jaya, dan pada 2013, Lukas terpilih menjadi Gubernur Papua periode 2013 sampai 2018, lalu melanjutkan kepemimpinannya hingga periode 2018 hingga 2023. Lukas NMB adalah politisi yang punya pengaruh kuat di Papua. Bahkan Stadion Papua Bangkit yang menghabiskan dana senilai 1,3 triliun rupiah diubah namanya menjadi Stadion Lukas NMB. Selama 2 periode menjabat, Lukas beberapa kali terseret dalam sejumlah kasus korupsi. Pada tahun 2017, Lukas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pilkada Tolikara. Pada 2017 juga terseret kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Pemprov Papua dan korupsi beasiswa mahasiswa Papua tahun anggaran 2016. Ia diperiksa sebagai saksi dan 2 kali mangkir, namun lolos lagi. Terbaru, Gubernur Papua ini ditetapkan sebagai tersangka penerimaan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah oleh KPK. Selain gratifikasi 1 miliar, KPK juga mendalami kasus lain seperti dana operasional pimpinan, dana pengelolaan PON, serta pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Lukas NMB. PPATK menemukan aliran dana 560 miliar ke kasino dan pembelian jam tangan seharga 556 juta. Meski menjadi tersangka, upaya KPK menemui hambatan. Lukas dinilai tidak kooperatif karena tidak hadir dalam pemanggilan perdana KPK pada 12 September 2022 dan pada Senin berikutnya, Lukas NMB juga mangkir karena alasan sakit. Lukas pun masih dibela oleh sebagian masyarakat. Di Papua, massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Papua melakukan aksi unjuk rasa di Jayapura. Selain di Papua, massa juga berdemonstrasi di depan gedung KPK. Puluhan pendemo membawa sejumlah poster yang berisikan protes terhadap penetapan Lukas NMB sebagai tersangka. Mereka menyebut penetapan Lukas sebagai tersangka adalah kriminalisasi yang bertujuan merebut kekuasaan demi menguasai sumber-sumber kekayaan Papua. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan kasus korupsi yang menyeret Gubernur Papua merupakan satu dari 10 kasus korupsi besar yang terjadi di bumi Candrawasih. Setidaknya ada 11 kepala daerah dan pejabat tinggi di Papua yang pernah tersandung kasus korupsi. Lantas, siapakah Lukas NMB ini? Bagaimana pengaruhnya di Papua bahkan di Indonesia? Kenapa dia begitu kuat? Mari kita telisik satu persatu jejaring politik Partai Demokrat ini. Perlu kalian tahu, Lukas NMB merupakan orang penting di Partai Demokrat. Lukas NMB merupakan senior politisi di Papua, terutama di Partai Demokrat. Lukas NMB menjabat Ketua DPD Partai Demokrat sejak 2006 sampai sekarang ini. Selama masa kepemimpinannya, Lukas NMB mampu melambungkan kejayaan Partai Demokrat di bumi Candrawasih Papua, bahkan berpengaruh besar di perolehan suara Partai Demokrat di kancah nasional. Di DPR Papua,
Demokrat juga masuk dalam jajaran partai peraih kursi terbanyak dari periode tahun 2009 sampai sekarang ini. Selain itu, selama 10 tahun terakhir, Partai Demokrat berhasil menempatkan kadernya sebagai bupati dan wakil bupati di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Papua. Keberanian Lukas NMB terhadap lembaga KPK ini pada dasarnya adalah karena dia merasa mampu untuk mangkir, mampu untuk menghindari panggilan KPK, dan mampu untuk mengatakan dirinya tidak bersalah. Kemampuan ini kemungkinan besar karena adanya backingan yang kuat di belakang dia. Kalau tidak, mana mungkin seorang gubernur mampu melawan lembaga rasuah sebesar KPK? Atau bisa jadi penetapan Lukas NMB sebagai tersangka ini adalah kilas balik politik antara Partai Demokrat dengan partai penguasa sekarang ini. Karena penetapan Lukas NMB sebagai tersangka tak lepas dari pengaruh Kepala BIN Budi Gunawan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan juga Menko Polhukam Mahfud MD. Ini semuanya adalah benang merah yang perlu ditelusuri oleh masyarakat supaya masyarakat juga tahu bahwasanya politik menjelang tahun 2024 ini sangat panas. Partai biru, partai merah, partai kuning semuanya sudah mencari masanya sendiri-sendiri. Kemudian mereka juga mampu untuk melakukan black campaign sehingga mereka bisa mendulang suara yang banyak dari black campaign ini. Namun demikian, kita berharap para partai politik ini menggunakan cara-cara yang bagus, cara-cara yang elegan, cara-cara yang sehat untuk menghadapi pemilu tahun 2024. Demikian untuk sementara, salam istimewa.